King Phoenix beneran ngegas terus nih di tahun ini. Udah banyak banget smartphone yang mereka luncurin, dan nggak cukup, masih belum cukup. Sekarang Infinix ngeluarin smartphone gaming pertamanya. Beneran di segmen gaming, tapi gaming kelas menengah, Infinix GT 10 Pro. Smartphone ini resmi di Indonesia, dan tim Yuzon jadi salah satu yang pertama buat jajal langsung smartphone gaming Infinix ini. Mau tau nggak kayak gimana? Kita lihat yuk! Oke, ini gue dapet special box gitu dari Infinix Indonesia, baru aja dikirimin. Di sini kelihatan ya, ada logo GT, terus juga ada ya kayak semacam aksesorisnya juga nih kayaknya di dalamnya. Nggak ada box lagi, nggak ada ornamen-ornamen lainnya, tapi di sini ada tulisan GT 10 Pro. Gaming Tour apa ya? Singkatannya, Grand Gaming Tour. Oke, kita buka. Wih, mantap. Grand Craftsmanship Tour Beyond Horizons. Oke. Oh, jadi seri GT ini kalau dilihat dari kartu yang dikirimin Phoenix, ini tuh terinspirasi dari Gran Turismo. Oke. Dan ini jadi salah satu smartphone gaming tanda lah dari Infinix kalau mereka udah mulai serius di industri gaming. Apalagi ya, King Phoenix jadi salah satu sponsor utama dari Onyx Esports. Wih, tim GG itu emang. Oke, ini dia unitnya, Infinix GT 10 Pro. Kita simpen dulu sebentar, terus geserin dulu lah. Ini ada semacam case, dan ini tuh namanya... Bentar. Susah nih. Oke. Ini ada box, terus juga ini ada triggers, aksesoris triggers yang ditempelin di layar tuh. Jadi emang smartphone ini memang dikhususin buat gaming. Gak ada lagi sih isinya, cuman itu aja. Kita simpen dulu. Sekarang kita fokus ke smartphone-nya, baru ke aksesoris tambahan yang ada di dalam paket pembeliannya. Oke, ini dia Infinix GT 10 Pro. Langsung ditampilin di sini kalau RAM dari smartphone ini tuh udah 8GB, storage-nya 256GB, ditenagain sama prosesor dari MediaTek Dimensity tepatnya. Di belakang dusnya ada banyak fitur-fitur unggulan dari smartphone gamingnya Infinix ini. Yang menarik dari gua adalah bukan spesifikasinya, tapi ada tulisan Clean and Pure OS. Karena setahu gua ya, gua udah beberapa kali nyobain smartphone Infinix. Ada dua kekurangan dari OS-nya Infinix XOS. Yang pertama, bloatware-nya banyak, dan yang kedua, iklannya banyak. Oke, kita lihat apakah smartphone ini bakal clean, benar-benar clean dari bloatware dan juga adware. Kita lihat nanti. Ini udah resmi di Indonesia. Kelihatan ada medsosnya Infinix Indonesia juga. Di sini juga udah made in Indonesia. Oke. Diproduksi ya tulisannya, berarti made in Indonesia. Kita buka aja ya langsung. Kalau di luar sana, jadi ini tuh udah beredar secara diperkenalkan sebenarnya, belum diluncurin. Baru diperkenalkan secara global, dan kisaran harganya sendiri tergantung regionnya. Jadi kisaran harganya itu dari 3,4 sampai 3,5 jutaan. Ya, smartphone gaming harganya 3,5 jutaan. Bener-bener ngamuk nih King Phoenix ya. Gua kira ketika mereka udah ngeluncurin teaser-teaser Infinix GT 10 Pro, gua kira tuh bakal setara sama Asus ROG Phone 7. Tapi ternyata enggak, di bawah kelasnya, tapi ya tetap aja menarik ya, smartphone gaming 3 jutaan. Oke, ini dia Infinix GT 10 Pro-nya. Kita simpan dulu buat yang terakhir. Jangan ngintip bagian belakangnya dulu. Kita bongkar-bongkar dulu isi boxnya. Oke, di sini ada petunjuk penggunaan dan kartu garansi juga, nggak dipisahin di dalam box terpisah ya. Wow, dapat stiker. Oke, stiker khas Infinix GT 10 Pro. Mantep nih. Terus khasnya Infinix lagi, dapat tempered glass. Wih, nggak usah beli kalian, langsung dapat tempered glass.
Dapat casingnya juga, soft case cuman sayangnya, soft case bening. Gua kira aksesoris casingnya bakal mirip-mirip kayak ROG Phone atau mungkin kayak Nubia yang akan datang juga. Tapi soft case doang. Oke, lumayan daripada enggak, ya nggak sih? Dapat kabel Type-C, warnanya orange dan bentuknya kayak gini guys. Lihat. Kalau Type-C bentuknya kayak gini, ini enak banget loh. Karena kalian bisa main game sambil ngecas dan nggak bikin kagok di tangan. Oke, terus juga dapat adapter charger 45 watt. Udah, nggak ada lagi. Sekarang kita fokus ke smartphone-nya. Infinix GT 10 Pro. Ih, cakep. Kita buka ya. Oke. Wow. Ini Infinix nih. Gila. Beneran ini Infinix. Nih. Infinix nih. King Phoenix beneran lagi ngamuk sih ini ya. Mereka ngeluncurin smartphone gaming 3 jutaan dan desainnya kesan pertama gua ya. Gua ngelihat smartphone ini. Lu tau nggak Nothing Phone? Nothing Phone 1 atau Nothing Phone yang kedua mirip-mirip sebenarnya. Dengan body berdesain agak transparan bisa dibilang, ngeliatin komponen-komponen di bagian dalamnya. Gue tahu ini bukan komponen asli sebenarnya, bukan motherboard asli, tapi seenggaknya ngasih lihat ke konsumen, ke gamers khususnya, kalau ini loh, maket atau gambaran jeroan dari sebuah smartphone. Gila, ini bentuk kameranya juga beda. Memang sih ala boba ala-ala gitu ya, tapi bingkainya dibikin beda lekukannya. Terus warna birunya tuh lebih ke kayak biru aluminium yang menurut gua ini memberikan kesan yang bagus sih. Bingkainya sendiri flat, tapi sayangnya memang agak tebel sih. Memang agak tebel. Terus kalian masih bisa dapetin jack audio 3,5 mili. Ada Type-C juga, ada mikrofon, ada speaker, dan di bagian atas ada speaker tambahan, jadi ini udah ngedukung stereo, nanti kita cobain audionya. Ada tombol volume, tombol power, kartu SIM SIM ejector. Sebentar, kita lihat SIM ejectornya sambil nunggu buat dinyalain ya. SIM ejectornya di mana? Bentar. Lah, nggak ada. Oke, SIM ejectornya ternyata tersembunyi di bagian dus, di bagian bawah dus. Ada ribet sih. Oke, gua kira charger dapet, casing dapet. Masa yang remeh kayak SIM ejector nggak dapet ya? Ini supportnya apa nih? Coba lihat. Oke, smartphone ini support dual SIM aja. Oke, triple slot ternyata, dual SIM dan slot micro SD. Canggih. Jadi kalian bisa nambah storage smartphone ini dari 256 pakai micro SD tanpa ngorbanin SIM yang kedua. Jadi ya, it's good gadget sih dari Infinix ya. Oke, kita masuk ke pengaturan-pengaturan dulu deh. Ntar sambil buat lihat Pure OS-nya tuh kayak gimana sebenarnya. XOS 4GT tulisannya di situ. Oke, ini dia tampilan halaman utama dari Infinix GT 10 Pro. Yang tadi kelihatan mungkin sedikit ya sama kalian kalau smartphone ini tuh berjalan di sistem operasi XOS 4GT versi 13, basisnya Android 13. Nah, kita lihat sekarang. Kalau connect ke WiFi, kita konekin ke WiFi dulu biar tahu nih dia keluar iklan apa enggak. Oke, ini tampilannya. Beda banget sama Infinix pada umumnya yang pernah gue coba, mulai dari ikonnya, terus juga beneran minim bloatware loh. Ini nggak ada games, nggak ada aplikasi-aplikasi yang buat baca berita tuh. Terus games-games yang nggak jelas, yang mungkin kalian malas buat ngapusnya. Aplikasi yang susah banget buat dihapus, e-commerce gitu kan banyak banget ya di Infinix tuh. Kalian user Infinix pasti tau lah penderitaan buat nginstal itu satu-satu. Di sini, bloatware-nya cuma satu. Car Care aja, dan itu memang udah segrup sama Infinix sama aplikasi Google, sisanya nggak ada lagi, beneran tuh.
Nggak ada aplikasi lain selain Google dan aplikasi buatan Infinix di sini. Beneran bersih. Oke, good point. Gua nggak nyangka sih. Dan ini smooth banget. Softwarenya, UX experience gue ketika gue baru nyoba smartphone ini smooth. Jadi kayak lancar gitu. Terus juga coba ya. Biasanya iklan-iklannya tuh ada di aplikasi-aplikasi bawaannya Infinix. Kayak File Manager biasanya. Ini nggak ada. Oke, kita lihat ke others coba. Nggak ada. Kita lihat lagi aplikasi bawaan Infinix lainnya deh. Nggak ada sih, ini memang nggak ada aplikasi bawaan lain. Di settings, biasanya di setting ada. Nggak ada juga. Oke, ini beneran clean. Bebas bloatware, bebas adware. Jadi, semoga Infinix nerapin OS yang bersih ini untuk produk-produk berikutnya ya. Gue harapnya sih. Kalau ngomongin soal spesifikasinya, jadi Infinix GT 10 Pro ini punya layar AMOLED. Ukurannya 6,67 inci, resolusinya Full HD+. Refresh rate-nya 120 Hz dan udah ngedukung touch sampling rate sampai 360 Hz, jadi responsif banget layarnya. Refresh rate sendiri udah pasti nggak adaptif, tapi kalian bisa dapat 4 pilihan refresh rate dari auto 60 Hz, 90 Hz, sampai 120 Hz. Ada fitur Ultra Touch di sini ya buat touch yang didukung sama touch sampling rate pastinya. Terus juga smartphone ini udah ngedukung intensitas cahaya sampai 900 nits. Udah ngedukung juga kedalaman warna sampai 1 miliar warna alias 10 bit. Terus juga udah ngedukung in-display fingerprint. Smartphone 3 jutaan AMOLED udah ngedukung in-display fingerprint, ketika smartphone lainnya masih pakai sensor sidik jari yang gabung sama tombol power. Ini disclaimer ya, gue nyebutin harga 3 jutaan karena gue ngelihat di global ya, harga global. Tapi gue di Indonesia sendiri, gue masih belum tahu harganya berapa. Ya, gue berharap sih 3 jutaan juga ya, mirip kayak negara-negara lainnya, sesuai kebiasaan Infinix lah, yang ngasih harga hampir sama dengan negara-negara lainnya, khususnya di India lah. Oke, terus kalau ngomongin soal spesifikasi utamanya, smartphone ini udah pakai prosesor Dimensity 8050. Jadi prosesor ini tuh setara sebenarnya sama Dimensity 1300 dan jadi kompetitor dari Snapdragon 778G. Jadi sebenarnya prosesor ini tuh udah prosesor yang ngebut ya buat sebuah smartphone kelas menengah. Dari banyak informasi yang gue terima di internet, yang gue baca di internet, skor benchmarknya sendiri minimal 700 ribuan poin. Tapi gue bakal spill nanti benchmarknya, terus pengalaman gamingnya nanti di video terpisah. Jadi tungguin aja. RAM-nya 8GB yang bisa di-upgrade sampai 8GB juga. Jadi maksimal RAM-nya 16GB. Storage-nya 256GB, baterainya 5000 mAh yang bisa dicas pakai fast charging 45 watt, dan adapternya sendiri sama kabelnya udah mendukung power delivery 3.0. Jadi kalian bisa ngecas banyak device lah, berbagai device lain smartphone pakai adapter chargingnya. Ngomongin soal kamera sedikit, meskipun ini smartphone gaming tapi Infinix masih tetap masukin konfigurasi kamera yang lumayan oke. Kamera belakangnya udah pakai 108 megapiksel. Terus disandingin sama kamera 2 megapiksel, ada dua sih kamera 2 megapikselnya. Jadi buat ngebantu pemotretan juga, sama kamera depan 32 megapiksel. Oke, ada RGB nggak? Smartphone gaming nggak bakal gaming kalau nggak ada RGB. Kita lihat, dia beneran ada RGB apa enggak nih ya? Ternyata memang ada RGB, tapi cuman backlight aja, nggak warna-warni. Jadi nggak RGB sebenarnya, tapi ada lampu tetap. Lampunya ini bakal nyala kalau ketika ada telepon masuk, notifikasi, ngecas, startup, mode startup kalau habis nyalain, sama mode game. Efeknya bisa ditentuin sesuai dengan fungsinya. Ada 4 efek sih, ada 3 sebenarnya. Ada flowing light, breathing, sama meteor. Oke. Ada banyak fungsi sebenarnya, gimana ininya ternyata. Kalau incoming calls atau panggilan masuk ada efek yang beda, notifikasi juga efeknya beda, startup, oke. Oke, coba kita nyalain ya lampu-lampu di Infinix GT 10 Pro. Apakah kayak Nothing Phone? Di panel-panel putih atau cuman di beberapa spot aja? Kita telepon nyobain.
Jadi cuman ada di bagian sininya aja yang nyala lampu-lampunya. Efeknya sih kayak ngalir gitu ya, tapi kalian bisa set efek-efek lainnya. Lumayan minimalis, tapi seenggaknya ya ada sedikit gimmick-gimmick lah, khas gaming-gaming. Apalagi kalau kalian main games. Terus juga ada ritme musik, dia ngikutin ritme musik juga. Seenggaknya ini beda lah daripada smartphone 3 jutaan lainnya ya. Secara desain, secara spek, gue lebih suka ke desainnya sih sebenarnya. Oke, gitu aja sih first impression gue hands-on dari Infinix GT10 Pro. Gue masih belum tahu harga resminya berapa, karena ini di-shoot sebelum peluncuran resminya. Tapi ya di luar sana harganya 3,7 jutaan sih. Nanti gue akan masukin harga resminya di kolom deskripsi, jadi tungguin juga review lengkapnya. So, like video ini, kasih komen, share juga jangan lupa, subscribe channel Yuzon Tech, nyalain notifikasinya biar kalian tahu nih gadget paling baru apa, review yang paling lengkap kayak gimana. Bye!